Halo guys, ini adalah video ketiga dari latihan public speaking gua dan ini sudah bukan sudah ya. Dan ini baru jam 7.35. Ini gua baru bangun banget. Gua mau challenge dari gua apakah dengan bangun tidur gua bisa ngomong dengan jelas atau enggak ya. Dan ternyata masih agak belibet juga, tapi ternyata oke juga lah kayak gini. Jadi gua akan terus membaca. Gue hari ini kayak mau men-challenge diri gue sendiri, apakah gue bisa membuat video kayak gini setiap hari atau enggak ya. Jadi ini adalah komitmen gue nanti ke depannya mulai dari hari ini. Ini tuh direkam tanggal 25 bulan 9. Jadi gue akan rutin upload setiap hari, mungkin di sore hari atau di malam hari gue uploadnya ya guys ya. Dan ini adalah syuting gue pagi sebelum gue berangkat kerja gitu loh. Dan kita lanjut lagi ke materinya ya guys ya. Di sini gue akan membacakan materi modal untuk memengaruhi lawan bicara guys. So kita langsung aja bacakan materinya guys. Modal untuk memengaruhi lawan bicara. Oh ya, ini yang belum tahu, inilah segmen gua membaca buku dengan suara yang lantang dan atau nyaring gitu ya guys ya, untuk melatih public speaking gua gitu. Oke, kita lanjutkan. Inilah materinya guys, modal untuk memengaruhi lawan bicara. Seseorang akan menuruti keinginan orang lain karena terpengaruh oleh orang tersebut. Begitu pula akhirannya Anda. Tentu saja Anda boleh saja memengaruhi orang lain demi kepentingan Anda. Anda ingin orang lain menganggukkan kepala untuk kemauan Anda. Masalahnya setiap orang terlanjur terprogram dirinya untuk cenderung mengatakan tidak tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Anda memerlukan syarat tertentu agar upaya Anda memengaruhi orang lain dapat berhasil. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan fondasi untuk menjadi orang yang berpengaruh. Orang yang berintegritas harus berlaku jujur, dapat dipercaya, dan selalu dapat memegang rahasia dengan baik. Kalau Anda memperlukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, mungkin akan menimbulkan ketenangan. Oke, sorry gue baca ulang. Kalau Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, mungkin Anda akan menimbulkan ketegangan karena orang lain mungkin tidak menyukai cara-cara Anda tersebut. Sebaliknya, kalau Anda memperlakukan orang lain dengan cara sebagaimana ia ingin diperlakukan, maka pada dasarnya Anda telah menangkap inti dari fleksibilitas diri Anda yang sebenarnya. Menghormati orang lain berarti belajar memperlakukan orang yang lain secara berbeda menurut kadar kebuntuan dan kepercayaannya, bukan menurut kadar kebuntuan dan kebutuhan, Oke, gue ulang. Menghormati orang lain berarti belajar memperlakukan orang lain secara berbeda menurut kadar kebutuhan dan kepercayaannya, bukan menurut kadar kebutuhan dan kepercayaan diri Anda sendiri. Hal ini akan menunjukkan integritas pribadi Anda. Rasa hormat kepada orang lain mungkin lebih mudah dipahami sebagai usaha mencari kepentingan bersama dan kemudian dikerjakan bersama untuk mencapai hasil yang menang-menang, yaitu win-win gitulah. Oke. Sampaikanlah kompetensi Anda kepada orang lain. Kembangkanlah rasa percaya, jagalah hubungan dekat dan akrab. Gunakanlah alasan yang jelas dan meyakinkan. Jika perlu, mintalah bantuan pihak ketiga untuk meyakinkan orang lain tersebut. Apa yang Anda berikan akan Anda terima kembali. Bila setiap hari Anda memberikan kebaikan, kemudahan, dan kejujuran kepada orang lain, maka Anda juga akan menerima kembali kebaikan, kemudahan, dan kejujuran tersebut dalam hidup Anda. Sifat dan perilaku baik tidak hanya akan membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman dan tenang menjalani kehidupan mereka, tetapi Anda juga menerima energi positif dari mereka. Dengan demikian, Anda selalu mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan dalam setiap langkah dalam kehidupan Anda.
Satukan pikiran, kata, dan perbuatan, lalu jalani kehidupan Anda dengan integritas pribadi dan yang konsisten. Pastikan Anda selalu melibatkan pertimbangan moral dan nilai-nilai karakter, kejujuran, serta kepemimpinan dalam setiap interaksi dan komunikasi Anda kepada orang lain. Jadilah pribadi unggul yang menunjukkan integritas Anda. Yang selanjutnya, memelihara orang lain. Memelihara orang lain adalah perhatian yang tulus akan orang lain dengan tujuan menumbuhkan kemandirian orang lain dan bukan membiarkan ia bergantung kepada Anda. Tunjukkanlah kasih sayang Anda kepada orang lain. Terimalah ia apa adanya. Akuilah kemampuan dan potensinya untuk memberikan kontribusinya kepada Anda. Anda harus menjauhkan rasa khawatir pada diri orang lain terhadap Anda. Ciptakan rasa aman sehingga ia selalu merespons ciptakan rasa aman sehingga ia selalu merespon Anda secara positif dan mengerjakan hal-hal terbaik untuk Anda. Dukunglah kepentingan orang lain sehingga ia menilai diri Anda secara positif. Perlakukanlah orang lain dengan baik sehingga ia merasa aman, tenang, dan bahagia. Ingat, hal ini akan memberi manfaat untuk kemajuan diri Anda. Ketika Anda menabur benih kebaikan dan kejujuran, Anda secara otomatis akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain di sekitar Anda. Dampaknya, Anda akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya untuk hubungan bisnis dan pribadi. Dampaknya Anda akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya untuk hubungan bisnis ataupun Anda pribadi gitu. Sekali Anda dipercaya oleh lingkungan Sekali Anda dipercaya oleh lingkungan kehidupan Anda. Sekali Anda dipercaya oleh lingkungan kehidupan Anda, maka seumur hidup Anda akan menerima sukses secara berkelanjutan untuk kemakmuran kehidupan Anda. Memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan adalah prinsip inti untuk membangun kepercayaan orang kepada Anda. Sebuah kepercayaan adalah investasi terbaik untuk Anda rawat seumur hidup. Sekali Anda menjadi orang yang terpercaya, maka seumur hidup Anda akan menerima kemudahan untuk kesejahteraan Anda. Pastikan setiap hari Anda berlatih emosi dan perilaku Anda supaya mampu menghasilkan hal-hal baik dari kepribadian Anda. Milikilah empati dan toleransi untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Apapun kejadian tidak baik yang Anda terima dari orang lain, tetaplah sadar untuk tidak terpengaruh dengan energi yang tidak baik dari orang lain. Jadilah diri sejati yang memiliki daya tahan mental untuk tetap konsisten menghormati sifat baik Anda. Setiap orang tentu saja berbeda. Kepada orang lain yang lebih muda, Anda harus lembut. Kepada orang yang sudah tua, Anda harus penuh kasih sayang. Kepada orang yang sedang bergumul dalam kesulitan, Anda harus bersimpati. Kepada orang yang lemah atau kuat, Anda harus toleran. Tentu ada kekhasan pada setiap orang sehingga Anda harus memperlakukannya secara unik. Anda memperlakukan orang secara berlainan dan spesial, tetapi pada dasarnya Anda bisa melihat diri Anda pada orang lain. Kepada anak kecil, Anda ingat bahwa Anda dulu pernah kecil. Kepada orang tua, Anda ingat bahwa Anda akan menjadi tua. Kepada orang yang lemah, Anda ingat saat Anda lemah. Kepada orang yang kuat, Anda ingat suatu saat bisa menjadi kuat. Dengan demikian, Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Suatu saat Anda akan berada dalam situasi seperti orang lain. Anda pasti akan mengalami situasi itu. Itu sebabnya Anda perlu berempati dengan orang lain. Anda bisa membayangkan kesukacitaan maupun pergumulannya. Anda bisa membayangkan kesukacitaan maupun pergumulannya. Anda bisa menduga harapan, cita-cita, dan impiannya.
Anda pernah muda dan akan menjadi tua. Cara Anda memperlakukan orang lain akan kembali kepada Anda juga akhirnya. Yang selanjutnya, percaya kepada orang lain. Rasa percaya kepada orang lain adalah kualitas yang penting dari seseorang yang berpengaruh ketika bekerja dengan orang lain. Namun, jika Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh, Anda perlu memiliki faktor-faktor pembangun kepercayaan. Ingat, sebagian besar orang tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Gue baca lagi. Ingat, sebagian besar orang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Banyak orang tidak mempunyai seseorang yang punya Banyak orang tidak mempunyai seseorang yang percaya kepada mereka. Banyak pula orang yang mengetahui seseorang percaya kepada mereka. Bahkan banyak orang akan mengerjakan apapun untuk memenuhi kepercayaan Anda kepada mereka. Percaya kepada orang lain memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif yang tentang dirinya. Untuk menumbuhkan sikap percaya kepada orang lain, Anda harus percaya kepadanya. Meneguhkan kekuatannya, menyebutkan kesuksesannya di masa lalu, menanamkan kepercayaan dirinya ketika ia gagal, memvisualisasikan kesuksesannya di masa depan, dan menghadapkan sesuatu tingkatan kehidupan yang baru kepadanya. Percayalah pada orang lain. Jika Anda ingin dipercaya oleh orang lain, maka Anda harus percaya kepadanya. Ibarat orang lain saling memberi dan menerima. Ini merupakan jalan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ini masih ada beberapa materi lagi guys. Nanti bakal gue baca lagi kalau waktunya sempat. Ini udah 11 menit dan gue akan mengakhiri ini dengan oke. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Walaupun gue rasa tidak ada yang nonton ya, karena video-video yang gue upload sebelumnya gak ada yang nonton. Tapi gak apa-apa, gue akan konsisten lagi, akan membuat series ini menjadi series yang akan gue banggakan suatu saat nanti kalau gue udah sukses dalam hal public speaking. Oke. Dan gue baru membaca buku dengan 3 episode ini, gue udah lumayan percaya diri dalam komunikasi gitu guys. Kalian lihat perbedaannya dari episode pertama sampai episode yang satu ini, episode yang ketiga maksud gue. Apakah agak ada walaupun gue masih belibet ya, menurut gue ada perkembangan gitu loh. Yang awalnya yang tidak terlalu bersemangat, atau gue mencoba untuk tidak belibet, dan sekarang udah lumayan bisa ngomong dengan improvisasi kayak gini. Sebenarnya gue gak tahu ngomong apa gitu loh. Nah, berhubung gue udah suka membaca kayak gini, gue udah lumayan bisa ngomong di depan kamera tanpa teks, kecuali gue baca materi yang tadi. Oke, mungkin segitu aja video dari hari ini. Mungkin segitu aja video kali ini. See you to the next video guys. Jade.